اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimahullah, lewat mimbar ini kami wasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuntiha awalihi wa ijtinab nawahihi, nurut taat apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita jalankan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah kita berusaha untuk tidak jauh dari semaksimal mungkin. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tidak ditepati oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia akan bahagia, rumahnya di akhirat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan badan kita dengan sempurna. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah juga menciptakan jiwa kita sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu dan penyempurnaannya, jadi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikaruniai nafsu yang sempurna, jiwa yang sempurna. Berikutnya, sebelum kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita mesti mampu membedakan mana itu yang buruk dan mana itu yang jelek. Contoh, mencuri, merampok, membedah, semua orang tahu tanpa harus bersekolah pun orang sudah tahu bahwa itu adalah jin. Buktinya pelakunya sendiri pun jika melakukan mereka dengan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang. Begitu juga hal-hal yang baik, jiwa kita pasti tahu. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin bersilaturahmi, tidak pernah membohongi orang, tidak pernah menipu orang, jiwa kita akan mengatakan orang itu baik tanpa harus mendapatkan ilmu pengetahuan. Buktinya pelakunya pun dengan banyak orang dia tidak mampu dilihat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tapi walaupun sudah diciptakan oleh Allah secara sempurna, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
masih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita itu ditunjukkan mana jalan ketakwaan dan mana jalan yang menuju kejahatan. Sehingga dengan petunjuk para Rasul, para Nabi, diteruskan para ulama, para ustaz dan para guru, kita lebih tahu mana hal yang terlarang, mana hal yang tidak terlarang. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh-sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu misi daripada utusnya para Rasul, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebagaimana termaktub dalam surat Jum'ah ayat 2, "Walladzi ba'atha an-nabiyya rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus dari orang-orang yang ummi, seorang Rasul yang punya misi, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jiwa ada yang masih kotor, ada yang sudah bersih. Yang masih kotor sebut dalam surat Yusuf, innan nafsa ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa atau nafsu itu ada yang selalu merintahkan kepada kejelekan, dan ini adalah jiwa yang paling jelek. Di atas itu adalah nafsul lawwamah, di atasnya adalah nafsul mulhimah, dan kita ini menjadi orang yang punya nafsu tertinggi dan termulia adalah nafsul mutmainnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan nafsu seseorang itu termasuk nafsul ammarah? Ketika orang itu selalu dalam hidupnya punya tujuan yang jelek, keinginannya adalah perbuatan-perbuatan yang durhaka. Kalau laki-laki selalu berkeinginan untuk bermain perempuan, bagi orang-orang yang punya kesempatan, ingin dia mencuri, ingin dia korupsi, ingin dia membegal, ingin dia merampok, ini adalah nafsul ammarah. Kemudian lagi, ketika orang itu mempunyai kotoran nafsu seperti sombong, takabur, hasud, dengki, hirsud, rembo, merpok, tomat, ujub, riya, dan beberapa penyakit-penyakit hati yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika nafsu itu selalu terwarnai dengan penyakit-penyakit hati tadi, maka orang itu akan jauh dari panggilan
li'annahu khairun min ghairihi, menolak kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang datangnya dari Allah, ditolak karena nafsunya masih nafsu takabbur. Sebagaimana iblis ketika diperintah oleh Allah, sujudlah kalian malaikat kepada Adam, itu hak dari Allah. Tapi apa yang lakukan oleh iblis? Adalah mustakbirkan dan kafir, yang membangkang dan berlaku sungguh, merasa bahwa dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Ma'asyarul muslimin rahimahullah, kita milih ketika mendengar dawuh Rasulullah SAW, barang siapa yang dalam hatinya ada seberat atom saja sifat sungguh, maka orang itu tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah sifat sungguh itu kita kikis dari hati kita, agar supaya hati kita tidak menjadi hati yang sungguh, jiwa yang hasud. Hasud itu tidak terima kalau orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bakhil daripada bakhil. Kalau bakhil adalah orang yang tidak mau memberikan hartanya sendiri kepada orang lain. Tapi hasud itu Allah seolah-olah dilarang oleh dia untuk memberikan nikmatnya kepada orang lain. Begitulah yang dilakukan oleh iblis ketika Nabi Adam oleh Allah bersilahkan untuk menempati surga dan enak-enak di surga. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Iblis punya hati yang hasud. Adam anak masih kemarin sore sudah dipersilahkan dari istri untuk menempati surga, maka iblis berusaha untuk membujuk Adam agar supaya ia tergelincir dari surga. Olehnya kita yang jadi hamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kurangi sifat hasud yang ada dalam jiwa kita, sehingga ketika kita tidak punya rasa hasud, ada orang bagaimanapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, pemberian apapun sebesar apapun kepada hamba, itu adalah hak Allah. Menikos beliau takdirul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu bahwa itu sudah ketentuan Allah, takdir Allah, maka kita akan berkurang rasa hasud. Kita ada rasa hasud, kemudian ada rasa bodoh karena kurangnya kepercayaan kita pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hirsun, terlumpuh, merepot, sudah punya satu jurang emas ingin dua jurang emas ingin tiga jurang, dan seterusnya. Tidak melihat apakah itu halal atau haram. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada pepatah mengatakan, minum air laut tidak akan menyegarkan orang yang minum. Itulah perumpamaan orang berharta. Tidak semakin banyak semakin puas, tidak, bahkan semakin banyak. Kalau itu tidak diimbangi dengan sifat orang, akan kurang dan kurang. Itulah harta. Sebagaimana orang meminum air laut tidak akan merasa segar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika penyakit jiwa itu kita kurang, kita meningkat dari nafsu lawwamah, meningkat lagi nafsul mulhimah, nafsu yang mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu terus kita tingkatkan menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah itu bagaimana gambarannya? Dia selalu menerima apa yang diberikan Allah, baik itu kecil atau besar. Kalau memang itu rezekinya dia terima. Kemudian tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sungguh, tidak ada rasa tomat dan penyakit-penyakit yang ketika jiwa itu sudah menjadi jiwa yang mutmainnah, dia akan mendapatkan panggilan dari Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai manusia-manusia yang punya jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kamu ridho dan Allah ridho kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pangkat manusia yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala jika manusia itu sudah berpangkat abad, hamba yang murni tanpa menolak apapun yang menjadi perintah Allah, tanpa melanggar apa yang menjadi larangan Allah. Abad namanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pangkat tertinggi beliau sampai diikrarkan ketika beliau dijuluki dengan abad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Kanjeng Nabi tidak disebut dengan Rasul. Subhanalladzi asra bi rasulihi, bi nabi tidak, tapi bi abdihi. Ketika Nabi mendapatkan karunia pangkat yang sangat tinggi, yaitu menjadi seorang abd. Nah, ketika nafsu itu mutmainnah, dipanggil oleh Allah agar dia masuk dalam golongan hamba-hamba Allah, abadnya Allah. Lalu disitulah Allah memanggil lagi, fadkhuli fi jannati, masuklah dalam surga. Olehnya khutbah kali ini kami mengajak kepada diri kami pribadi, kepada jamaah sekalian, mari jiwa yang telah diciptakan secara sempurna oleh Allah dan sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang takwa, kemudian kita terus mengurangi penyakit-penyakit hati. Kalau bisa kita basmi penyakit hati itu sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Ketika jiwa kita, diri kita menjadi jiwa yang terang, kita akan dipanggil oleh Allah sebagai hamba-Nya, lalu dipanggil pula untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dengan seluruh nafsu kita terus nafsukan mutmainnah, jiwa kita didekatkan dalam hamba-hamba Allah dan dipanggil untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
bab